Haleluya. Selamat malam rekan-rekan GPS yang diberkati oleh Tuhan, yang berada di rumah saat ini maupun rekan-rekan GPS yang ada di tempat ini, juga opsir pemimpin yang bersama-sama dengan kami. Saya mengucapkan selamat malam. Kembali lagi kita akan bersama-sama beribadah, bersekutu. Malam hari ini terasa beda ya teman-teman dari yang sebelumnya, karena saya malam hari ini ditemani kedua teman saya, rekan GPS yang rindu juga untuk melayani Tuhan. Malam hari ini kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan dan juga akan menerima firman-Nya yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Untuk itu mari kita siapkan hati kita, pemikiran kita untuk fokus dalam beberapa waktu ke depan. Seperti firman-Nya di dalam Ibrani pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Firman ini mengawali kita, menghantar kita kepada pujian yang menyatakan kemenangan terjadi di sini. Saya yakin dan percaya kita semua boleh menyediakan waktu kita untuk bersekutu pada malam hari ini dengan Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus hadir, Ya Allah yang senantiasa bersama dengan kita. Kita nyanyikan pujian, kemenangan terjadi di sini. Kasih karuniamu Bapa.
memegang kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini kami anak-anak Tuhan diberikan waktu untuk bersekutu. Kami boleh diberikan waktu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau lihat anak-anak-Mu saat ini. Meskipun kami terpisah jauh, kami berada di rumah kami masing-masing, ataupun kami pun yang ada di sini Tuhan, tapi kami percaya Engkau melihat hati kami yang rindu untuk terus Tuhan memuji, memuliakan nama Tuhan, rindu untuk terus disegarkan oleh firman-Mu. Bapa, keadaan saat ini terus kami bawa kepada Engkau. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau mengizinkan ini terjadi. Tetapi Tuhan, kami pun melihat bahwa Engkau pun juga tidak lepas tangan Tuhan untuk menjaga, untuk terus melindungi kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, ibadah pada malam hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dan hamba-hamba Tuhan yang telah melayani pada malam hari ini Tuhan, Engkau mengurapi dan memberkati. Terkhusus hamba-Mu Tuhan, Bapak Mayor yang akan membawakan firman-Mu sebentar, Tuhan urapi beliau ya Bapak. Berikan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Teman-teman kami Tuhan yang berada di rumah, kami tidak tahu apa yang ada pada saat ini Tuhan yang mereka rasakan. Mungkin mereka dalam kelemahan tubuh. Tuhan, dengan kuasa-Mu kami memohon Engkau sembuhkan mereka Tuhan, ataupun anggota keluarga mereka, orang-orang yang mereka kasihi dalam kelemahan tubuh, di dalam nama Tuhan Yesus oleh kuat kuasa Tuhan akan menyembuhkan mereka. Tuhan, ini doa kami, waktu kami ke depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Luar biasa teman-teman, saya sungguh mengucap syukur karena Tuhan begitu baik. Saya senang boleh bersama-sama dengan teman-teman di sini juga melayani, dan teman-teman juga di rumah. Kita rindu untuk terus memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu yang menyatakan dalam hatiku bernyanyi. Kita mau bernyanyi, kita mau memuji Tuhan. Dan kita akan sambung lagu ini dengan pujian Cinta Yesus Heran Sungguh Ajaib Benar. Memberikan kesempatan untuk bersaksi bagi teman-teman yang mungkin akan bersaksi atau memuji nama Tuhan. Waktu saya akan persilakan, dan kita akan menyanyikan pujian di dalam buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 12, Pujilah Bersama-sama, ayatnya yang pertama dan kornya. Haleluya, jiwaku
Selamat malam teman-teman Gerakan Pembawa Sulu dimanapun kita berada pada saat ini. Seperti pujian yang baru saja kita nyanyikan, kita yakin dan percaya bahwa pujian kita kepada Tuhan selama-lamanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Malam hari ini juga saya mengucap syukur kepada Tuhan secara pribadi, karena begitu luar biasa Tuhan setiap hari memelihara kehidupan saya. Walaupun di tengah-tengah keadaan pada saat ini, pandemi yang boleh terjadi, saya setiap hari harus pergi keluar rumah untuk bekerja, dan tidak ada waktu untuk beristirahat di rumah setiap hari Senin sampai Sabtu begitu seterusnya. Dan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah membiarkan saya sendiri. Tuhan terus memberikan saya kekuatan, kesehatan, dan bersyukur sampai pada saat ini Tuhan menjauhkan daripada segala macam sakit penyakit. Tetapi lepas dari semuanya itu, saya yakin saya dan juga teman-teman sekalian terus menjaga kesehatan kita, terus menjaga apa yang menjadi protokol pada saat ini, sehingga kita bukan hanya beriman dan berdoa terus kepada Tuhan, tetapi kita harus melakukan juga apa yang terbaik. Ya teman-teman, mungkin itu saja kesaksian dari saya. Terima kasih, dan saya yakin teman-teman juga di rumah senantiasa diberkati oleh Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan, sungguh kesaksian anak Tuhan yang begitu luar biasa, meyakini bahwa Tuhan senantiasa setia untuk melindungi, memberkati saudari kita Maya di dalam kesehariannya, dalam menempuh pekerjaan, pelayanan yang Tuhan boleh percayakan dia kerjakan. Saya yakin percaya Tuhan akan setia menjaga. Dan teman-teman, mari kita lanjutkan dengan menyanyikan ayatnya yang kedua dan kornya. Karena Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan saya secara pribadi, maupun juga terbukti pada apa yang dirasakan oleh keluarga saya. Malam hari ini saya ingin bersaksi bahwa bagaimana Tuhan begitu luar biasa, begitu menyertai, begitu mencukupkan setiap kebutuhan kami. Ya teman-teman, saya dalam beberapa hari yang lalu saya pun juga secara pribadi bergumul karena kakek dan nenek saya kedua-duanya masuk rumah sakit karena kelemahan tubuh. Mereka harus berada di rumah sakit. Awalnya menjadi diskusi bagi keluarga apakah mereka harus dibawa ke Palu atau tetap saja berada di Kulawi. Dan puji Tuhan, akhirnya Tuhan buka jalan dan mereka boleh dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di Palu. Dengan kondisi seperti ini tentu banyak hal yang dikhawatirkan oleh keluarga, tetapi sejauh ini puji Tuhan, dan kedepannya itu menjadi doa harapan kami, Tuhan terus menjaga dan Tuhan terus akan memulihkan keadaan kakek dan nenek saya. Dan itu yang menjadi kesaksian saya teman-teman. Tetap dukung dalam doa untuk keluarga, dan saya juga percaya keluarga teman-teman meskipun ada yang mungkin dalam keadaan yang kelemahan tubuh, tapi yakin dan percaya bahwa Tuhan akan melawat dan kuasa-Nya akan nyata untuk menyembuhkan tepat pada waktunya Tuhan. Amin. Ya, pada malam hari ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman-Nya, mari kita nyanyikan pujian yang mengatakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih Tuhan. Tidak pernah kita meragukan sedetik pun Tuhan itu akan lepas tangan dari kehidupan kita. Sebab Dia adalah Allah yang setia. Ia adalah Allah yang menepati janjinya untuk senantiasa menyertai kita. Pujian ini kita nyanyikan bersama-sama. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Sekali kita nyanyikan pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Doa dan firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba-Nya, Bapak Mayor Speaker Honor. Kepada Bapak kami persilakan. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita bertemu lagi rekan-rekan gerakan pembawa suluh. Pada malam hari ini kita percaya berkat Tuhan selalu melimpah dalam hidup kita. Kita telah diberkati dengan puji-pujian yang sudah disampaikan, dan sekarang kita akan berdoa, kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas keselamatan yang Kau beri sebagai anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur juga ada waktu bagi kami saat ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas ibadah kami, dan Tuhan juga berkenan memberkati semua kami melalui ibadah ini, secara khusus melalui firman yang akan kami renungkan saat ini. Biarlah itu memberkati kehidupan kami, agar firman-Mu ini menolong kami untuk semakin bertumbuh di dalam kehidupan rohani kami, semakin kuat dalam iman, dan semakin terus berkemenangan di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, biarlah tuntunan dan bimbingan Roh Kudus-Mu saja akan menolong hamba-Mu untuk menyampaikan renungan ini. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini yaitu dari Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayat 14. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayat 15 ya, ayat 15.
tetaplah kerjakan keselamatanmu. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Tema renungan kita saat ini yaitu Kristen bintang dunia. Kristen bintang dunia. Tadi dalam ayat 15 di sana disampaikan agar kita bisa menjadi terang ibarat bintang-bintang dalam dunia ini. Rekan-rekan GPS yang diberkati oleh Tuhan, tentu kalau kita melihat tayangan-tayangan di beberapa media, ada beberapa orang-orang yang jadi bintang. Ada bintang lapangan, bintang sepak bola barangkali. Kalau di film, ada bintang film. Kalau di kelas, mungkin juga ada bintang kelas ya. Atau di rumah ada nggak? Di rumah ada bintang, adalah. Itu biasanya kalau kamar-kamar itu lubang-lubang, nah itu berbintang-bintang namanya. Karena waktu malam cahaya pada masuk, nah itu namanya bintang juga itu, berbintang-bintang. Ya, itu semua istilah-istilah ya bintang. Saya kira kita tidak asing dengan istilah bintang itu, jadi bintang. Atau mungkin juga di antara teman-teman yang lain, nah ini ada bintangnya. Nah, saudara, malam ini kita diingatkan bahwa kita ini bukan menjadi bintang seperti tadi, tapi ternyata ada kaitannya dengan kehidupan sebagai pemuda Kristen. Dalam ayat 15 tadi dikatakan jadilah terang ibarat bintang-bintang, bintang-bintang dalam dunia ini. Itu Tuhan sampaikan kepada kita seperti itu. Ya, ayat yang ke-15 tadi. Supaya kita menjadi terang ibarat bintang-bintang dunia. Wah, itu hebat, keren itu. Jadi bintang-bintang dunia ini. Nah, kita harus merenungkan ini. Apakah hidup kita bisa menjadi bintang, bisa menjadi terang dalam dunia ini ibarat bintang-bintang menerangi dunia ini? Nah, kita melihat firman Tuhan pada saat ini, untuk bisa menjadi bintang-bintang itu maka kita akan melihat firman Tuhan ini. Caranya disampaikan di sini kepada kita. Yang pertama caranya adalah lakukan sesuatu dari keselamatan yang sudah ada. Lakukan sesuatu dari keselamatan yang sudah ada. Ayat 12 tadi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Perhatikan ayat ini. Ini sebetulnya ayat yang banyak dibawa dalam diskusi ya. Kenapa dibawa dalam diskusi? Karena seakan-akan di sini ada sesuatu yang berbeda dari penyampaian Paulus yang selalu menyampaikan bahwa keselamatan itu merupakan pemberian entah anugerah Tuhan. Kenapa di sini dikatakan kerjakan itu keselamatan itu? Maka ini ayat yang mungkin tidak sering, tapi ya kadang-kadang diajak untuk berdiskusi mengenai ayat ini. Sebetulnya ayat ini jelas-jelas tidak berbicara mengenai mencari keselamatan.
tidak berbicara tentang hal itu. Ayat ini tidak berbicara mengenai bekerja untuk selamat, tidak berbicara mengenai itu. Perhatikan baik-baik, dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi tetap kerjakan keselamatanmu. Artinya bahwa keselamatan itu sudah dianugerahkan Tuhan. Keselamatan itu sudah dianugerahkan Tuhan, diberi Tuhan sebagai anugerah, sebagai pemberian dari Tuhan. Tanpa usaha manusia, itu pemberian Tuhan. Itu keselamatan itu pemberian Tuhan, tanpa ada usaha manusia. Lalu dikatakan kerjakan. Jadi yang sudah Tuhan berikan itu, kerjakan itu. Kita berikan gambarannya. Mungkin gambarannya begini. Ibarat lahan. Keselamatan ibarat lahan. Lahan perkebunan, katakan. Lahan perkebunan sudah ada. Lahan itu sudah ada. Sekarang ini tinggal kita mengelola lahan itu. Kerjakan lahan itu, kira-kira seperti itu. Bukan tanpa lahan, bukan. Lahan itu sudah ada, sekarang kerjakan. Supaya lahan itu membawa manfaat. Jadi keselamatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita itu kita kerjakan supaya apa? Membawa manfaat dalam hidup kita hari ini dan seterusnya. Jadi ada manfaatnya. Makanya Paulus mengatakan kerjakan keselamatanmu itu. Yang sudah ada itu kerjakan. Berbeda ya. Jadi berbeda, bukan berarti kita kerjakan keselamatan berarti kita usaha kita keselamatan itu. Bukan. Tidak ada usaha manusia untuk bisa selamat. Itu anugerah daripada Tuhan. Tapi sudah dianugerahkan Tuhan. Ibarat lahan tadi sudah diberikan kepada kita. Sekarang apa yang kita lakukan? Kerjakan keselamatanmu itu. Nah, orang yang mengerjakan keselamatannya itulah yang bisa menjadi bintang. Yang bisa menjadi bintang. Orang yang mengerjakan keselamatannya itu. Ini juga terkait dengan konteks. Paulus berbicara kepada siapa ini? Kepada jemaat di Filipi. Nah, perhatikan di situ bahwa ada nasihat-nasihat Paulus sebelumnya pada ayat 1, 2, 3 dan 4 dari pasal 2 itu. Di sana ada nasihat-nasihat Paulus. Nanti bisa dibaca itu. Itu adalah hal-hal yang terjadi dalam jemaat di Filipi. Walaupun jemaat Filipi itu jemaat yang penuh pengorbanan, jemaat yang baik. Tapi juga ada nasihat-nasihat Paulus di sana. Bahwa di sana ditemukan juga ada hal-hal yang berbeda dari yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Maka Paulus mengatakan bahwa ketika jemaat Filipi ini mengerjakan keselamatan itu, walaupun Paulus tidak bersama-sama dengan mereka, tadi dikatakan di situ. Walaupun aku tidak bersama-sama dengan kalian, kerjakan keselamatanmu itu. Untuk apa? Manfaatnya adalah kalau orang mengerjakan keselamatannya, maka di dalam berjemaat itu aman. Kalau masing-masing jemaat itu mengerjakan keselamatannya, maka jemaat Filipi itu akan aman sekalipun Paulus nggak ada di situ. Tadi kan dikatakan di situ. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Artinya apa? Sekalipun di situ tidak ada Paulus, sekalipun di situ tidak ada pendetanya, sekalipun tidak ada opsirnya di situ, tidak ada OS-nya di situ, tapi seorang Kristen dia bisa mengerjakan keselamatannya dan ia akan menjadi orang yang membawa berkat. Itu maksudnya. Jadi betapa pentingnya orang mengerjakan keselamatannya karena itu membawa manfaat. Antara lain manfaat yang lebih real, yang lebih nyata diberitahu pada ayat 1, 2, 3, 4. Di sana dikatakan dalam pasal 2. Orang yang mengerjakan keselamatannya itu membawa manfaat. Seperti pada ayat 1 sampai ayat 4. Di sana dikatakan sehati sepikir. Bukan karena nama saya di situ ya. Ya, sehati sepikir, sejiwa. Ya. Itu dikatakan semua di situ. Bersatu dalam kasih,
Satu tujuan, tidak mencari kepentingan diri sendiri, tidak mencari puji-pujian, rendah hati, menganggap yang lain lebih utama. Nah, ini kapan bisa dikerjakan ini? Ini di mana ini dikerjakan ini? Atau siapa yang bisa mengerjakan ini? Hanya orang yang mengerjakan keselamatan. Jadi kita sudah diberikan keselamatan, lalu kerjakan itu. Akan membawa manfaat kepada kita. Kalau orang sehati sepikir, apa itu maksudnya? Kira-kira maksudnya ini apa ya? Sehati sepikir, jadi hatinya dan pikirnya itu sejalan begitu. Enggak lain di hati, lain di tempat yang lain gitu. Nah, kira-kira begitu. Atau mungkin dalam hidup berkelompok sama-sama ya, sehati sepikir. Satu kasih, bersatu dalam kasih. Orang yang tidak mengerjakan keselamatan, dia susah bersatu dalam kasih. Pasti dia bersatunya apa? Membenci. Jadi kalau kita lihat sinetron atau film-film ada itu. Untung di film saja. Nanti 5-6 orang membenci satu orang. Oh, dibully itu habis-habisan. Untung ada sekarang larangan nggak boleh bully. Ya. Itu karena apa? Tidak mengerjakan kesalahan. Kalau itu fakta, berarti orang-orang yang kumpul itu lalu membuling satu orang itu berarti memang dia nggak mengerjakan keselamatannya. Maka terjadi sikap seperti itu. Bersatu dalam membenci. Hati-hati. Kalau bersatu dalam membenci itu tanda bahwa kita nggak mengerjakan keselamatan kita, atau memang nggak ada keselamatan dalam hidup kita. Bersatu dalam tujuan. Tidak lain tujuan. Organisasi kita atau kelompok kita sudah buat tujuan begini, kita lain sendiri. Orang semua ke kanan, kita ke kiri. Pada waktu orang ke kiri semua, kita ke kanan. Ini aneh. Ini orang aneh. Ini perlu dikasih makanan khusus ini. Supaya dia satu tujuan. Ada kan begitu? Ini loh tujuan kita. Kita buat ini. Kita mau kegiatan ini. Tujuannya begini. Ada saja 1-2 orang. Enggak. Tujuan saya sendiri. Ada kan begitu? Tidak mencari kepentingan sendiri. Tidak mencari puji-pujian. Memang hanya Tuhan yang dipuji. Rendah hati. Dan seterusnya. Nanti baca itu. Ayat 1, 2, 3, 4 pada pasal 2-nya itu. Nah itu. Orang yang mengerjakan keselamatan bagi diri sendiri. Yang kedua, kenali kemauan kerja. Kenali kemauan kerja ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan-Nya. Menjadi bintang Kristen, kenali kemauan kerja. Maksudnya apa ini? Ayat 13 itu sebetulnya merupakan tolok ukur atau parameter. Parameter apa? Apakah kita sudah mengerjakan keselamatan kita yang sudah ada dalam hidup kita ini? Tolok ukurnya adalah ayat 13. Bagaimana mengetahuinya? Ketika timbul kemauan mempraktekkan atau mengerjakan itu tadi, pasal 2 ayat 1 sampai 4. Itu soalnya ayat itu mengatakan karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan-Nya. Jadi kenali kemauan kerja. Untuk menjadi bintang, kenali apakah Tuhan sudah mengerjakan kemauan kepada saya. Saya percaya rekan-rekan kita yang memimpin ibadah pada malam hari ini bersama dengan tim ibadah kita, mereka itu ada kemauan. Kenapa mereka ada kemauan kerja malam hari ini bagi Tuhan? Kenapa? Itu adalah hasil mereka bekerja dan mengerjakan keselamatan yang dalam diri mereka. Ada kemauan. Kalau mau kita panggil mungkin gak mungkin. Karena apa? Mungkin ada banyak halangan. Tapi mereka ada kemauan. Itu salah satu tanda. Kalau kita mau melakukan sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan, itu tanda bahwa kita sedang mengerjakan keselamatan kita. Itu yang kedua. Jadi kenali kemauan kerja. Jadi kalau sama sekali nggak ada kemauan dalam hal-hal rohani, nggak ada kemauan melakukan yang baik, hati-hati. Jangan-jangan memang kita belum ada keselamatan dalam hidup kita. Karena kalau ada itu, maka ada kemauan untuk melakukan yang baik, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, berdoa, baca firman. Ada kemauan kerja untuk itu. Karena apa? Di sana Tuhan mengerjakan kemauan itu.
Begitu juga ayat 14 dikatakan bahwa lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Kalau Tuhan yang mengerjakan kemudahan hidup kita, senang, sukacita untuk melakukan sesuatu. Pekerjaan ringan itu kalau dikerjakan dengan bersungut-sungut berat sekali. Tapi kalau pekerjaan berat sekalipun, tapi dikerjakan dengan gembira, hati yang gembira, rasanya ringan itu pekerjaan itu. Yang terakhir, pisahkan dirimu dengan keduniawian. Ayat 15. Ayat 15 ini memperingatkan bahwa jika keselamatan yang sudah ada dalam diri kita tidak dipraktekkan, maka kita tidak akan memperoleh manfaat apa-apa dalam diri kita. Itu nggak ada manfaatnya dalam diri kita. Harus dipraktekkan keselamatan itu, dikerjakan keselamatan itu. Tetapi kalau kita kerjakan, maka janji Tuhan adalah kita menjadi anak-anak Tuhan yang bercahaya seperti bintang-bintang di dunia ini. Itu soalnya ayat 15 tadi mengatakan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi orang yang berani memisahkan dirinya dengan keduniawian akan menjadi bintang di dunia ini yang bawa terang sebagai anak-anak Tuhan. Berani memisahkan diri dengan hal-hal yang duniawi. Katakan tidak terhadap hal-hal yang bersifat duniawi. Karena itu adalah cara untuk kita menjadi bintang dalam arti terang dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar pada malam hari ini. Biarlah kami renungkan itu, bahwa kami dinanti oleh Tuhan menjadi terang-terang yang menjadi bintang dalam dunia ini sebagai pemuda-pemuda Kristen, anak-anak Tuhan yang senantiasa akan mengerjakan keselamatan yang Tuhan telah sediakan kepada kami, dan kami mengenali kemauan-kemauan kami untuk melakukan pekerjaan kami, dan juga kami berani untuk memisahkan diri kami dari hal-hal yang duniawi. Bapa dalam surga, tolong kami agar kami melakukan firman-Mu ini setiap waktu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati setiap anak-anak GPS setelah mendengar firman ini, bila kami terus bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu kepada hamba-Mu. Engkau menolong untuk menyampaikan firman ini. Ampuni kekurangan kelemahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Baik, selamat malam teman-teman, rekan-rekan Pengkhotbah Sulu yang sedang melihat siaran atau video ini. Terima kasih untuk waktunya kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan melalui ibadah GPS kita. Dan juga terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian, bagi Mayor Speaker Hondro yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita, bagi pembawa Sulu Rati yang memimpin kita menaikkan puji-pujian, dan juga spesial malam hari ini ada singer-singersnya, yaitu pembawa Sulu Catherine dan pembawa Sulu Maya. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang mengambil pelayanan dan menyempatkan waktu kita untuk melayani Tuhan pada malam hari ini. Teman-teman bisa terus melihat ibadah GPS masih dalam keadaan online. Jadi di minggu depan juga kurang lebih masih sama, kita akan bertemu lagi di video YouTube seperti biasanya. Dan juga tetap saya ingatkan bagi teman-teman, siapapun yang mau ingin mengambil bagian pelayanan, mengisi musik ataupun mengambil bagian dalam memimpin acara, teman-teman diperbolehkan, ada kesempatan teman-teman bisa menghubungi saya dan kita akan mengatur ibadahnya dengan permintaan pelayanan dari teman-teman sekalian. Oke, teman-teman, kurang lebih itu saja penyampaian dari saya. Tetap sehat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada pemimpin acara. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan pada malam hari ini yang begitu indah, mengingatkan kembali kepada kita anak-anak muda, dikuatkan kembali untuk bagaimana kita menjadi bintang-bintang yang bercahaya, yang bersinar di tengah keadaan dunia seperti ini. Bagaimana kita harus mengerjakan, yang pertama tadi mengerjakan
keselamatan itu, ya, yang Bapak Mayor boleh analogikan seperti ladang, ya. Mari kita mengerjakan keselamatan yang telah kita terima, kemudian kenali pekerjaan itu, dan kita harus bisa mawas diri, ya, bisa mengenali, menjauhkan diri kita dari hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang seperti pada ayatnya yang ke-15 dalam Filipi 2, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, ya. Biar kita berkenan di hadapan Tuhan. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus melakukan kehidupan kita, menjalani kehidupan kita dengan berpatokan terus pada firman Tuhan yang hidup. Ya, itulah yang menjadi firman Tuhan pada malam hari ini. Luar biasa. Terima kasih Bapak Mayor. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam pelayanan dan juga keluarga. Malam hari ini tiba saatnya teman-teman kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita tutup dengan menyanyi pujian dalam buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 21, ayatnya yang pertama saja. Kemudian saya berikan kesempatan kembali kepada Bapak Mayor untuk berdoa menutup ibadah kita dan berdoa berkat pada malam hari ini. Kita akhiri ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sendiri yang telah menyediakan kesempatan bagi kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan lewat kebaktian GPS pada saat ini. Bapa dalam surga, terima kasih juga untuk hamba-hamba Tuhan yang telah melayani, baik Saudari Rati, Saudari Maya, dan juga Saudari Catherine, dan juga Saudara Eben, yang telah diberkati oleh Tuhan untuk pelayanan ini. Dan kiranya teruslah berkat-Mu kepada mereka, kesehatan, kekuatan, dan juga dalam pekerjaan, dalam studi, bahkan rumah tangga mereka, biarlah terus diberkati oleh Tuhan. Berikanlah upah surgawi kepada mereka, dan juga bagi hamba-Mu, Engkau juga telah menolong. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap hamba-hamba-Mu yang telah melayani, Engkau sediakan upah surgawi. Bapa dalam surga, kami serahkan semua pemuda-pemudi Gerakan Penggawa Sulu Kota Makassar dalam kuasa Tuhan. Kami mohon Tuhan terus limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka, dalam masa depan mereka, dalam kesehatan mereka, dalam cita-cita mereka, dalam profesi, dalam pekerjaan mereka saat ini. Tuhan, Engkau terus nyatakan kuasa-Mu, limpah-limpah berkat hadirkan kepada mereka. Beri iman yang kuat kepada mereka. Kami sadar bahwa saat-saat ini ada banyak godaan-godaan yang terjadi dalam kehidupan setiap orang-orang muda Kristen. Tapi kami percaya setiap anak-anak Tuhan ada di GPS ini dibentengi dengan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan kami saat ini. Oleh karena wabah virus COVID-19 yang saat ini masih terus menjangkiti banyak manusia, bahkan juga ada beberapa korban jiwa meninggal dunia karena virus ini. Ada mereka yang sedang dirawat di rumah sakit. Kami mohon kepadamu Tuhan, tolong lenyapkan virus ini. Hancurkan Tuhan virus ini dengan kuasa-Mu, pulihkan kami. Bapa dalam surga, Engkau saja pengharapan bagi kami, penolong kami, Allah yang penuh keajaiban dan mujizat. Kami percaya tidak mustahil bagi. Bapa di surga, berkati juga Korup Makassar ini. Dan kami berdoa untuk perjalanan kami pulang, Engkau juga menyertai kami, supaya kami tiba semua dalam keadaan selamat di rumah kami masing-masing.
Berkati kota Makassar ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami berdoa secara khusus bagi Bapak Ferry Ruben Ayawaila yang masih di tempat perawatan saat ini. Kami mohon Tuhan, berikanlah kuasa-Mu untuk menyembuhkan anak Tuhan ini. Terpujilah Engkau Bapa dalam surga. Inilah doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kasih jiwa kami. Haleluya. Amin.